Sologami juga dikenal sebagai autogami. Itu adalah pernikahan antara seseorang dan dirinya sendiri. Praktik ini menjadi lebih luas di abad ke-21, terutama di kalangan wanita, karena para pendukung gagasan ini menegaskan nilai mereka dan mengklaim bahwa itu mengarah pada kehidupan yang lebih bahagia. Namun, pernikahan itu sendiri tidak diakui secara hukum di negara manapun dan masih ada jalan panjang sebelum pernikahan itu menjadi norma sosial. Kusama Bindu, seorang gadis India cantik yang menikahi dirinya sendiri, juga dikenal sebagai sologami, adalah fenomena lama. Kusama Bindu sologami menikahi seorang gadis cantik India adalah fenomena yang dapat terjadi di berbagai budaya dunia. Kusama Bindu seorang gadis India cantik yang menikahi dirinya sendiri, juga disebut sologami. Itu adalah fenomena yang terutama mempengaruhi wanita. Bindu ingat tidak terkejut saat pertama kali mendengar tentang konsep ini. Organisasi seperti Marry Yourself Vancouver di Kanada dan imaritme.com di Amerika Serikat menawarkan paket dan bantuan sologami. Idenya menjadi inspirasi dalam beberapa film Hollywood populer dan serial televisi, termasuk Sex and the City, Glee dan Doctor Who. Saya telah mendengar banyak tentang poligami dan monogami, tetapi tidak pernah sologami, katanya kepada Al Jazeera. Setelah menonton acara itu, saya mencari di Google untuk pertama kalinya apakah menikah di India itu legal. Ketika saya membacanya, itu terasa normal dan bahkan menarik bagi saya. Itu bukan kejutan, tapi bagi teman dan keluarganya, itu tiba-tiba. Akhirnya mereka semua terkejut. Temannya merencanakan pesta lajang untuknya, tetapi itu tidak berlanjut karena rentetan media di luar gerbangnya. Saya menjalani semacam tahanan rumah karena media di luar, saya tidak bisa keluar. Tetangga juga keberatan, katanya. Setelah berita pernikahannya tersiar, media berbondong-bondong datang ke rumahnya untuk wawancara. Kisahnya telah menerima berbagai ulasan, tetapi sebagian besar menggambarkannya sebagai semacam perintis. Sebagian besar kasus permainan solo di seluruh dunia adalah wanita. Gadis itu siap menikah sejak usia dini. Ini bisa terasa seperti banyak tekanan. Anusnikda percaya bahwa Bindu telah memanfaatkan potensi media sosial dan telah muncul sebagai ikon feminis dalam trendsetter. Dia berkata bahwa bahkan pernikahan, yang merupakan tindakan penerimaan diri, terjadi dalam tindakan. Wanita India sudah menikah tetapi belum menjalani malam pernikahan atau upacara bulan madu. Agak aneh bahwa wanita India ini sudah menikah tetapi belum menjalani malam pernikahan atau ritual bulan madu. Sebuah peristiwa langka yang menjadi perbincangan dan menjadi viral adalah wanita India itu menikah namun tidak menjalani ritual malam pernikahan dan bulan madu. Menurut laporan dari media berita Al Jazeera, Kusama Bindu yang berusia 24 tahun menikah bulan lalu. Ini adalah contoh pertama, sologami, di India. Dia terinspirasi dari acara Netflix. Bindu mengatakan dia mendapatkan ide sologami hanya 3 bulan sebelum pernikahannya setelah menonton acara Netflix, And with an A. Ini adalah cerita dewasa tentang seorang gadis yatim piatu yang disiksa sebagai seorang anak. Mengangkat garis acara, saya ingin menjadi pengantin, bukan istri, ke tingkat yang lebih tinggi, dan dia akhirnya mengikat simpul pada tanggal 8 Juni. Tapi dia tidak bisa lebih bahagia. Hari pernikahannya adalah hari terbaik dalam hidupnya, katanya. Saya kagum pada diri saya sendiri ketika saya melihat ke cermin. Saya tidak khawatir dengan pengantin India yang normal. Saya merasa sudah cukup untuk diri saya sendiri. Bagian terbaik tentang pernikahannya dengan diri sendiri, katanya, adalah tidak banyak yang berubah sejak pernikahan itu. Saya tidak membutuhkan validasi orang lain. Saya tidak perlu berpikir untuk pindah ke kota lain karena pasangan saya harus pindah. Saya bisa memikirkan diri saya sendiri, katanya kepada Al Jazeera, menambahkan bahwa tidak ada seorang pun kecuali dirinya sendiri yang dapat memberikan cinta yang lebih besar padanya. Bindu adalah wanita langka dalam masyarakat tradisional India yang saat ini berubah dengan cepat. Apakah ini cinta diri yang radikal, pencarian ketenaran, kemuliaan sadar akan kesepian sebagai protes terhadap kesepian, atau penolakan terhadap patriarki dan harapan perempuan dalam masyarakat? Para ahli mengatakan bahwa pernyataan narsisme seperti itu dapat menjadi hasil dari trauma masa lalu dan hubungan yang gagal, dan bahkan dapat menunjukkan kecenderungan narsisme. Anusnikda, seorang peneliti berorientasi psikoanalisis di Universitas Birmingham di Inggris, percaya trauma ekstrim pada usia muda dapat menjelaskan cinta diri. Bagi mereka yang pernah mengalami trauma, penerimaan semacam ini bisa sangat menyembuhkan, katanya. Dalam masyarakat di mana segala sesuatu dirayakan di media sosial, dia tampaknya siap untuk membuat pernyataan publiknya.
Dia akhirnya menerima dirinya sendiri setelah perjalanan penyembuhan, kata Anusnikda kepada Al Jazeera. Saya tidak membutuhkan validasi orang lain. Saya tidak perlu berpikir untuk pindah ke kota lain karena pasangan saya harus pindah. Saya hanya bisa memikirkan diri saya sendiri.